Shalom saudara, saya Uncle Mandil dan kali ini Uncle Mandil akan membagikan perkataan yang kedua, ya, ucapan Tuhan Yesus yang kedua ketika berada di atas kayu salib. Kalau yang pertama di video sebelumnya itu adalah ucapan pertama dan Uncle Mandil sudah membagikannya. Ya, puji Tuhan, ya, banyak orang yang melihat dan puji Tuhan di mana orang juga terberkati dengan video tersebut. Dan hari ini Uncle Mandil akan membagikan kembali ucapan Yesus atau perkataan Yesus yang kedua ketika ada di atas kayu salib. Ya, kiranya video ini menjadi berkat bagi saudara bukan karena videonya, tapi karena firman Tuhan yang saudara dengar. Biarlah firman Tuhan mendapat tempat dalam hatimu. Puji Tuhan. Dan langsung aja saya akan buka dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Ya, saya akan buka Alkitab saya bacakan apa isi dari Lukas pasal 23 ayat yang ke-43. Saya akan bacakan. Kata Yesus kepadanya, ya, kepadanya ini kepada siapa? Salah seorang penjahat yang berkata kepada Yesus, ya. Itu di ayat sebelumnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi ini adalah ucapan Yesus yang kedua ketika berada di atas kayu salib. Jadi konteks dari ayat ini adalah di mana Yesus ada di atas kayu salib bersama dengan dua orang penjahat. Dan salah seorang penjahat di sisi kanannya berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Ketika engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Nah, inilah yang menjadi konteks latar belakang dari ucapan Tuhan Yesus Kristus dalam ayat yang ke-43. Pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Jadi ucapan kedua Tuhan Yesus Kristus ini itu ditujukan kepada penjahat yang mengatakan, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Saudara, apa yang dilatar belakangi penjahat ini berkata kepada Yesus? Kalau kita lihat bahwa firman Tuhan yang didengar, firman Tuhan yang dilihat, ya, dan juga penjahat ini melihat langsung, ya, sang firman itu, Yesus Kristus, ya, yang mengambil wujud, ya, yang mengambil wujud daging manusia, ya, yang menjadi manusia, itu dilihat, diketahui langsung penjahat ini. Saudara, penjahat ini adalah orang Ibrani, orang Yahudi. Itu sebabnya dia disalib oleh karena pelanggaran dia. Jadi kalau di dalam pada waktu itu yang menguasai, yang memerintah pada waktu itu adalah Romawi, di mana hukum yang diberikan oleh tentara Roma bagi pribumi, ya, itu adalah disalib. Tetapi kalau di luar dari Yahudi, maka dilakukan hukum pancung, ya, dilakukan hukum pancung. Jadi saudara, ketika penjahat ini mengetahui, mendengar tentang Yesus, ya, apalagi juga penjahat ini membaca apa yang dituliskan oleh surat atau kitab Musa dalam Ulangan, ya, nubuatan Musa mengenai Yesus yang tergantung, ya, yang tergantung di tiang di atas kayu salib. Itu adalah nubuatan dari Musa juga. Dan salah seorang penjahat ini juga membaca, mengetahui firman Tuhan yang ditulis oleh Musa, ya. Itu sebabnya penjahat ini ketika firman itu dia baca dan dia langsung juga melihat
Sang Firman itu yang ada di tengahnya, yaitu Yesus ini, ya, makanya timbul imannya. Seperti firman Tuhan berkata dalam Timotius, apa? Firman, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi yang dilihat oleh penjahat ini yang ada di depan matanya, di tengah-tengahnya, itu tidak hanya sekedar perkataan, tapi sang firman itu, ya, yang telah menjadi manusia itu, yaitu Yesus, langsung dilihat dengan matanya. Dan timbul iman dalam diri penjahat ini oleh karena dia telah melihat, dia telah mendengar, ya. Timbul iman yang dikerjakan, ya, iman yang dikerjakan oleh firman yang mendapat tempat dalam hati penjahat ini. Ya, makanya dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Penjahat ini dengan iman berkata, selain berkata, dia tahu bahwa ketika dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku ketika engkau datang sebagai raja. Dia percaya bahwa Yesus yang ada di tengah-tengahnya adalah raja yang dijanjikan, ya, yang dinubuatkan. Ya, kalau kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 1, silsilah Yesus Kristus anak Daud, anak Abraham. Luar biasa bahwa seorang, ya, dari suku Yehuda, ya, dari keturunan Yehuda, suku Yehuda, yaitu Daud yang akan melahirkan, ya, yang akan hadir raja. Dan penjahat ini mengetahui hal itu. Makanya timbul iman. Jadi perkataan Yesus yang kedua ini ditujukan kepada penjahat itu yang dengan iman berkata kepada Yesus. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus? Pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Kata hari ini, saudara, ketika Yesus berkata, menjawab, pada hari ini, itu pasti, saudara. Pasti. Sebagaimana kalau kita perhatikan dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17. Ketika Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia itu. Siapa manusia itu? Dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Yang telah dibentuknya dari debu tanah. Kemudian yang diembuskannya dengan nafas hidupnya atau nismat kaim ke dalam hidungnya. Sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dan di ayat yang ke-17. Manusia itu menerima perintah yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Pada hari engkau memakannya. Memakan apa? Buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pastilah engkau mati. Kalau dikatakan pada hari dan pastilah, itu terjadi. Saudara, begitu juga dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Di mana Yesus berkata, pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus. Walaupun Yesus dalam akhir menyelesaikan misinya, tapi ketika Yesus berkata hari ini juga, itu berarti pasti. Jadi iman yang keluar dari hati penjahat ini, yang karena firman itu mendapat tempat dalam hatinya, imannya kepada Yesus yang datang sebagai raja, itu pasti. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada besok atau mudah-mudahan, tidak. Tetapi Yesus berkata, pasti. Kalau pasti, itu terjadi. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Pada hari ini juga engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, kata Firdaus dalam bahasa Yunani-nya adalah paradaiso. Paradaiso. Kalau kita lihat dalam bahasa Ibrani-nya, Gan Eden atau Taman Eden, ya. Gan Eden dalam bahasa Yunani-nya paradaiso. Bahasa Inggrisnya paradise. Makanya serapan dari bahasa Yunani, Inggris, dan
diserap dalam bahasa Indonesia, yaitu Firdaus. Ya, Firdaus. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat yang keempat, di mana Paulus pernah diangkat ke Firdaus, ya, ke langit yang ketiga dari sorga. Itu 14 tahun yang lalu ketika dia berkata. Luar biasa. Jadi kalau kita perhatikan, Firdaus ini adalah tempat di mana orang-orang yang telah meninggal. Jadi roh orang-orang yang telah meninggal itu berada di Firdaus, seperti yang Yesus katakan dalam pada 23, Lukas pasal 23 ayat 43, hari ini juga engkau bersama dengan aku dalam Firdaus. Dan Firdaus ini adalah tempat roh orang-orang yang telah meninggal yang di dalam imannya, ya, dalam imannya. Kabar baik itu Yesus Kristus. Seperti dalam Lukas pasal 16 kalau kita perhatikan di situ, di mana dalam perjanjian lama orang-orang Yahudi memandang Firdaus itu sebagai tempat pangkuan Abraham, ya. Jadi orang-orang yang telah meninggal itu dikatakan yang berkenan, yang memiliki iman terhadap kabar baik itu Yesus Kristus, maka dikatakan dia berada di pangkuan Abraham, ya, di pangkuan Abraham. Sementara orang-orang yang tidak memiliki iman, ya, kepada Yesus Kristus, kepada kabar baik, kepada janji keselamatan yang Allah telah nyatakan dalam Kejadian 3 ayat yang ke-15 yang digenapi oleh kehadirannya dalam Yesus Kristus, maka dia berada di dalam alam maut. Ya, kalau kita baca dalam Lukas pasal 16 mulai dari ayat yang ke-19 sampai ke sekian, ya. Kita perhatikan di sana. Nah, kalau kita perhatikan alam maut, ya, alam maut itu tempat orang-orang yang telah meninggal tetapi yang tidak memiliki iman. Itu sengsara juga, saudara. Alam maut itu masih ada di bawah bumi. Ya, nanti ketika Yesus datang baru dihakimi seluruhnya, ya. Dan kalau kita lihat dalam perjanjian lama, Firdaus itu tempat orang-orang yang meninggal, ya, yang imannya sama seperti Abraham, makanya disebut di pangkuan Abraham, oleh karena Abraham percaya kepada Allah, ya, kepada kabar baik itu. Dan juga kalau kita perhatikan bahwa dalam perjanjian lama juga di mana disebut Sheol, ya, orang alam maut atau orang-orang yang telah meninggal yang tidak memiliki iman, itu di Sheol atau di Hades, ya, namanya adalah kalau dalam bahasa Ibraninya yaitu di Sheol atau Hades, ya, Hades atau Sheol. Jadi ini dia. Tetapi orang yang punya iman, ya, itu berada di Firdaus atau dalam perjanjian lama dalam budaya Yahudi menyebutnya pangkuan Abraham. Gitu dia. Dan kalau kita baca dalam 1 Tesalonika 1 ayat 10, kita menantikan kedatangannya. Kedatangannya siapa? Yesus Kristus, anaknya dari sorga, yaitu Yesus. Jadi dari Firdaus, orang-orang yang telah punya iman yang meninggal, dia ada di pangkuan Abraham atau di Firdaus, dan dari sana kita menantikan kedatangan anaknya yang kedua, ya. Dari sana kita menantikan. Jadi saudara, kalau ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang sudah punya iman dalam Yesus Kristus, jangan khawatir. Dia berada di Firdaus, dan kita yang sebelum Yesus datang, kalau kita dipanggil oleh Tuhan, kita juga berada di dalam Firdaus. Dan dari sana kita menantikan kedatangan anaknya, yaitu Yesus Kristus datang kedua kalinya. Dan pasti saudara, sebagaimana Tuhan Allah berkata, pastilah engkau mati dalam Kejadian 2:17 pada hari engkau memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Makanya kalau Yesus berkata hari ini juga, maka itu pasti hari ini juga. Hari ini adalah sebelum matahari
terbenam. Karena perhitungan dari orang-orang Yahudi adalah pergantian hari itu pada jam 6 sore atau sebelum matahari terbenam, maka terjadi pada hari pagi dan petang itu adalah hari pertama, ya, dikatakan. Jadi dari matahari terbit hingga matahari terbenam itu 1 hari. Makanya sebelum matahari terbenam, Yesus berkata kepada penjahat yang memiliki iman kepada Yesus itu, berkata pada hari ini. Jadi iman kepada Yesus tidak ditunda-tunda, tetapi pasti. Jadi puji Tuhan, karena kita mempunyai iman yang pasti dalam Yesus Kristus, makanya kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Selagi masih ada hidup, maka setialah kepada Tuhan. Beritakan kabar baik, ya. Jangan neko-neko lagi dalam hidupmu, ya. Beritakan kabar baik buat keluargamu, buat siapa saja, ya. Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Orang berdosa yang merasa engkau berdosa, engkau butuh Tuhan Yesus. Kalau engkau dengar suaranya, firman-Nya melalui apapun ataupun melalui video ini, kalau firman itu mendapat tempat dalam hatimu, artinya engkau membuka hatimu, maka firman itulah yang mengerjakan iman dalam hidupmu kepada Kristus, ya. Sampai kapan? Sampai selesai, finish engkau, fisikmu kembali ke tanah. Tetapi ingat, ketika fisikmu kembali ke tanah, karena engkau orang yang percaya kepada Yesus, maka rohmu berada di Firdaus, jiwamu berada di Firdaus, dan dari sana kita menantikan kedatangan dari Yesus Kristus kedua kalinya. Oke? Puji Tuhan saudaraku, jadi iman orang yang dalam Yesus Kristus tidak sia-sia. Tidak sia-sia, pasti. Jadi pasti saudara, ya. Dan Yesus pasti datang. Jadi tetap setialah kepadanya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Ini video yang Uncle buat, ucapan kedua dari perkataan Tuhan Yesus Kristus, bahwa ini juga ditujukan kepada kita semuanya. Orang-orang yang berdosa, yang menaruh iman, percaya kepada Yesus, firman itu mendapat tempat dalam hati kita, firman itu mengerjakan, ya, iman itu dalam diri kita kepadanya, mengarah kepada Yesus Kristus, dan sampai kepada finish, selesai, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Dan ketika tiba waktunya kita meninggal, maka roh kita ada di Firdaus, ya, dibawa ke Firdaus. Dari sana kita menantikan Yesus Kristus, ya. Jangan khawatir, jangan takut, dan jangan tangisi orang-orang yang meninggal dalam Tuhan. Jangan. Tangisilah hidupmu yang masih hidup sekarang ini. Karena apa? Perjalananmu masih panjang. Ya, makanya pelihara imanmu dalam Yesus Kristus. Ya, jangan sampai engkau tukarkan, engkau tinggalkan Yesus, engkau bersembunyi, dan akhirnya apa? Ya, engkau sendiri yang memutuskan untuk tidak menempatkan rohmu nanti di Firdaus, ya. Jadi bersukacitalah kalau firman Tuhan itu datang padamu hari ini, itu berarti Tuhan mengasihimu, ya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.